Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 661, di Pagoda Surga Luas, 20 hari berlalu dalam sekejap. Dalam 20 hari ini, Ye Yuan mengandalkan susu neter bumi hati surga untuk berhasil menembus 2 tingkat berturut-turut, akhirnya menembus laut jiwa tingkat ke-6. Selama dia memiliki energi esensi yang cukup untuk mendukung, terobosan Ye Yuan hanya akan mengikuti sebagai hal yang biasa. Tapi susu neter bumi hati surga yang dikeluarkan Ye Yuan juga cukup besar, energi esensi yang dia butuhkan untuk menerobos terlalu menakutkan. "Apakah kamu ingat semua yang aku katakan padamu?" kata Long Teng. Ye Yuan menatap Long Teng dengan pandangan aneh dan berkata, "Senior benar-benar berusaha keras, Anda sudah mengatakan sebanyak ini, jika saya tidak memukul orang itu menjadi kepala babi, bukankah saya akan mengecewakan Anda terlalu banyak?" Long Teng tidak punya niat untuk merasa malu. Dia tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, "Haha, yang saya inginkan adalah kalimat Anda ini." Kali ini Long Teng keluar, Ye Yuan menemukan bahwa temperamennya berubah drastis. Tidak ada petunjuk sama sekali tentang dia yang pendiam dan kemantapan semacam itu dari sebelumnya. Orang bisa mengatakan bahwa Long Teng juga tidak ingin membunuh Raja Naga itu, hanya menyimpan pikiran untuk memukuli dan mempermalukan pihak lain. Sayangnya, Ye Yuan sekarang menjadi penjahat bayarannya. Tentu saja, terlepas dari apakah Ye Yuan mau atau tidak, dia, penjahat bayaran ini, tidak dapat melarikan diri. Keesokan paginya, Ye Yuan baru saja keluar dari Fast Haven Pagoda dan mendengar suara gemuruh keras dari luar rumah. "Pencuri kecil Ye Yuan, enyahlah keluar untuk Tuan Naga ini, seorang manusia biasa benar-benar berani berpura-pura sebagai Raja Naga, saya pikir Anda bosan hidup." Ye Yuan meninggalkan rumah tapi kebetulan bertemu dengan Xiong Zhan. Ketika Xiong Zhan melihat Ye Yuan, dia sangat terkejut hingga rahangnya hampir menyentuh tanah. Anda menerobos dua batas kecil dalam semalam, ini benar-benar menantang surga." Ye Yuan tersenyum tapi tidak menjelaskan apapun. Hal semacam ini, semakin banyak yang dijelaskan, semakin membingungkan jadinya, mungkin juga membuatnya menjadi misteri. Ye Yuan keluar dari rumah dan melihat seorang pria muda dengan pakaian biru. Dia berkata dengan dingin, "Dari mana asal anjing ini, menggonggong dengan liar di pagi-pagi dan mengganggu mimpi indah orang-orang?" Pemuda berbaju biru itu mendengus dingin dan berkata, "Aku bertanya-tanya ahli macam apa dia, untuk benar-benar berani meniru nama Raja Naga. Ternyata itu hanya pemula tier 4, aku akan memberimu satu kesempatan, berlututlah di hadapan Tuan Naga ini, dan aku bisa menghindarkanmu dari kematian." Wajah Ye Yuan menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba dan berkata, "Jadi, kamu naga generasi ini? Sebelumnya, saya terus mendengar bagaimana Dragon Lord setiap generasi adalah pahlawan dunia. Melihatnya hari ini, sungguh membuatku terlalu kecewa." Wajah Raja Naga menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara serius, "Bagaimana Tuan Naga ini? Itu bukan urusanmu? Sampah semacam kamu tidak layak untuk berkomentar. Melihat penampilanmu, kamu tidak berencana memberikan muka untuk Dragon Lord ini kan?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Ingin aku memberikan wajah? Tentu, itu harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan itu." Benar-benar tidak meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matimu sendiri. Karena itu masalahnya, aku akan mengirimmu pergi." Raja Naga tidak mengatakan sepatah kata pun, tekanan naga yang luar biasa langsung meletus, benar-benar menakjubkan. Keributan kedua orang itu begitu besar sehingga sudah ada cukup banyak anggota klan Harimau Kegelapan yang berkerumun sejak lama. Meskipun klan Harimau Kegelapan juga memiliki garis keturunan binatang buas, terlebih lagi, dianggap sebagai klan yang sangat kuat di wilayah iblis yang terlarang, dibandingkan dengan Raja Naga, itu masih terlalu kurang. Justru karena garis keturunan naga sangat murni sehingga mereka bisa menjadi raja setiap generasi. Ye Yuan tidak bisa menahan senyum dingin saat melihat situasinya, tekanan naga di tubuhnya tiba-tiba meledak pada saat bersamaan. Dengan ini, wajah semua orang semuanya berubah, kekuatan garis keturunan Ye Yuan sebenarnya bahkan lebih kuat dari Dragon Lord. Ini, apa yang terjadi di sini? Kekuatan garis keturunan ras naga di tubuh anak laki-laki ini sebenarnya bahkan lebih kuat daripada milik Tuan Naga. Benar-benar melihat hantu, bocah ini jelas-jelas manusia. Bagaimana kekuatan garis keturunannya mungkin lebih kuat daripada Tuan Naga? Mungkinkah Dragon Lord di klan kita selama ini palsu? Anggota klan Harimau Darkfen sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Itu secara alami tidak bisa bersembunyi dari telinga Dragon Lord. Suara komentar ini terdengar sangat menusuk telinganya. Dia benar-benar tidak tahu mengapa kekuatan garis keturunan di tubuh manusia akan lebih kuat darinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa darah naga yang disempurnakan Ye Yuan adalah esensi darah binatang setengah dewa?
Gagasan macam apa itu binatang setengah dewa? Itu adalah eksistensi yang garis keturunannya telah berevolusi menuju binatang suci. Keperkasaan dan kekuatan sudah luar biasa sampai batas yang tak terbayangkan. Kekuatan garis keturunan mereka sudah jauh mendekati binatang ilahi. Lupakan dia, Tuan Naga kecil yang lemah. Bahkan jika kekuatan utama ras naga di alam ilahi itu datang, mereka mungkin tidak lebih kuat dari kekuatan garis keturunan Ye Yuan. Jika bukan karena kultivasi Ye Yuan terlalu rendah, hanya berdasarkan kekuatan garis keturunannya, dia akan mampu menghancurkan Tuan Naga ini sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Selanjutnya, darah naga yang disempurnakan Ye Yuan, masih ada sebagian besar energi yang menginkubasi di dalam tubuhnya. Mengikuti kekuatan Ye Yuan menjadi semakin kuat, kekuatan garis keturunan di tubuhnya juga akan semakin kuat. Ye Yuan menembus 2 batas kecil dalam semalam dan merangsang bagian lain dari darah naga keluar, ingin menekan Raja Naga dalam hal kekuatan garis keturunan. Bukankah itu masih seperti bermain? Seorang manusia biasa benar-benar berani mencuri garis keturunan ras naga, hukuman mati. Raja Naga meraung dengan marah dan langsung berubah menjadi hantu, menyerang Ye Yuan. Aura Ye Yuan tiba-tiba meletus, langsung menembus kemacetan laut jiwa tahap akhir, mencapai laut jiwa tingkat ke-8. Raja Naga yang memiliki momentum yang kacau balau langsung terlempar keluar. Kemudian, seluruh pertempuran menjadi penampilan solo Ye Yuan. Tuan Naga yang sombong tak tertahankan langsung direduksi menjadi karung pasir Ye Yuan, dipukuli sampai dia tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas. Masing-masing dan setiap klan harimau kegelapan di sekitarnya semuanya memiliki mulut yang menganga lebar, jelas, mereka tercengang dengan pemandangan ini. Dalam pandangan mereka, Raja Naga adalah eksistensi yang selalu menang, pertempuran ini harus menjadi berat sebelah ke sisi mereka. Saat ini, itu memang sepihak, hanya saja pihak yang menang dan kalah terbalik. Raja Naga benar-benar ingin meledak, namun, dia sudah kehilangan inisiatif dan bahkan tidak memiliki kelonggaran untuk membalas. Seberapa menakutkan kekuatan Ye Yuan, mengabaikan orang lain, hanya dalam hal kecepatan, Raja Naga bahkan tidak bisa mengejar dengan mencambuk kudanya. Kecepatan Ye Yuan adalah apa yang bahkan tidak berdaya melawan Peng Yun, apalagi Raja Naga. Meskipun kekuatan ras naga sangat hebat, kecepatan bukanlah kekuatan mereka. Hanya dalam hal kecepatan, Ye Yuan berada di posisi yang tak terkalahkan. Seringkali, ketika serangan Ye Yuan mendarat, Raja Naga belum menyentuh tanah dan langsung dicegat di udara oleh Ye Yuan. Di bawah kecepatan seperti itu, hampir mustahil bagi Dragon Lord untuk melakukan serangan balik. Ketika para ahli bertukar gerakan, kehilangan inisiatif sama dengan kehilangan nyawa. Evaluasi Dragon Lord tentang kekuatan Ye Yuan pada awalnya sangat kurang, sehingga agak meremehkan lawan. Siapa yang bisa mengira bahwa sekali Ye Yuan bergerak, itu akan menghancurkan bumi? Sebenarnya, bahkan jika Ye Yuan menerobos 2 batas kecil pada awalnya, menambahkan transformasi 9 roh asal, itu juga tidak mungkin untuk mengalahkan Raja Naga sampai seperti ini. Di antara ini tentu saja masih ada beberapa hal yang tidak perlu diketahui orang lain. Pada saat yang sama ketika Raja Naga dipukuli, dia sangat bingung. Dia bingung mengapa Ye Yuan begitu jelas tentang titik lemahnya. Dia hanya menjulurkan pantatnya, dan Ye Yuan tahu apa yang akan keluar. Selain itu, kehilangan inisiatif sejak awal, Dragon Lord pasif dalam segala hal saat ini, mendapatkan pukulan di mana-mana, juga tidak pasti berapa lama telah berlalu. Serangan Ye Yuan tiba-tiba berhenti, baru pada saat itulah anggota klan harimau di sekitarnya akhirnya sadar kembali. Tatapan mereka saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan kekaguman dan penghormatan, melihat Tuan Naga lagi. Dia sudah dipukul sampai terlihat seperti kepala babi. Bab 662, semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri, mereka terdiam untuk waktu yang lama. Setiap Dragon Lord generasi adalah legenda, ini adalah kalimat yang diturunkan di wilayah iblis yang dilarang dewa. Namun, apa yang terjadi di sini sekarang terlalu membingungkan. Jika katakanlah Raja Naga dan Ye Yuan bertarung sampai tidak ada yang bisa menang, mereka bisa menerimanya. Untuk mengatakan bahwa Raja Naga dan Ye Yuan memiliki pertempuran hebat selama ratusan putaran, kemudian dikalahkan, mereka juga bisa menerimanya. Namun, bagaimana dengan pertarungan ini? Itu hanyalah pembulian sepihak oleh Ye Yuan. Kapan Raja Naga menjadi begitu bodoh dan tak berdaya? Kekuatan garis keturunan tidak bisa menandingi tuan kecil ini. Jadi Anda mengatakan bahwa kekuatan garis keturunan ras naga tuan kecil telah dicuri. Jika Anda memiliki kemampuan, curi satu untuk saya lihat. Ye Yuan memandang Dragon Lord yang seperti kepala babi dan berkata dengan senyum dingin. Ya, berbicara tentang mencuri darah naga yang lebih rendah, itu bukan tidak mungkin. Tapi darah naga di tubuh Ye Yuan terlalu murni, bahkan lebih murni dari Dragon Lord. Darah naga seperti ini,
Terlepas dari apakah itu ditempatkan, itu akan menjadi harta tertinggi, ingin mencuri itu tidak mungkin. Fitnah seperti itu terlalu tidak berdasar, Paman Rong. Bukankah kekuatan Ye Yuan ini terlalu hebat? Tuan Naga sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik di depannya. Nada bicara Hu Xiao agak bergetar, jelas, dia terkejut dengan kekuatan Ye Yuan. Kekuatan Hu Xiao dan Dragon Lord juga hampir sama. Ye Yuan dapat dengan mudah mengalahkan Raja Naga, menunjukkan bahwa kekuatannya pasti di atas miliknya. Sebelumnya, dia ragu apakah Ye Yuan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Peng Yun atau tidak. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan kekuatannya untuk membuktikan segalanya. Hu Rong juga tampak heran, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, gaya bertarung Ye Yuan ini tampaknya sangat mengekang Tuan Naga. Dan juga, kekuatannya sendiri sangat luar biasa. Itu sebabnya Raja Naga tidak bisa menggunakan kekuatan sedikit pun untuk membalas. Jika dilihat dari kekuatan kedua belah pihak, Raja Naga mungkin tidak akan kalah banyak darinya. Hanya saja, Ye Yuan tampaknya sengaja mempermalukan Tuan Naga. Ini bukan pertanda baik. Orang ini, bukankah dengan sengaja menyebarkan perselisihan antara Raja Naga dan hubungan klan harimau kegelapan kita kan? Ekspresi Hu Xiao berubah, dan dia berkata, ketika dia datang kemarin, dia jelas hanya laut jiwa tingkat keempat. Dia benar-benar menerobos dua alam kecil dalam semalam. Terlalu aneh, asal-usul orang ini tidak jelas, dan kekuatannya luar biasa. Kita harus waspada. Su Rong mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah klan beruang benar-benar mengkhianati kita? Paman Rong, hati orang sulit untuk dipahami. Dia tidak mengkhianati di masa lalu bukan berarti tidak mengkhianati sekarang. Bocah ini bernama Ye Yuan. Waktu kemunculannya terlalu kebetulan, dalam pandangan saya. Dia pasti ada di sini untuk pohon roh Azure. Klan harimau kami telah merencanakan selama 10 tahun ini untuk menangkap pohon roh Azure ini. Sekarang, ketika akhirnya tiba waktunya untuk menarik jaring, tidak ada sedikit pun kecelakaan yang dapat ditolerir. Hu Rong mengangguk dan berkata, Xiao Er, apa yang kamu katakan itu benar, asal-usul anak laki-laki ini tidak jelas. Bahkan jika kita tidak membunuhnya, kita juga harus menahannya terlebih dahulu sebelum berbicara. Tunggu sampai kita menangkap Azure Spirit Tree dan selamatkan kakak laki-laki. Belum terlambat untuk melepaskannya. Selesai berbicara, sosok Hu Rong melintas dan menatap Ye Yuan dengan ekspresi gelap saat dia berkata, Nak, kamu benar-benar berani mengalahkan tamu terhormat klan harimau kami sampai seperti ini. Niat apa yang kamu miliki? Alis Ye Yuan berkerut, tetapi dia belum berbicara ketika Xiong Zan maju dan menghadangnya. Orang inilah yang memprovokasi lebih dulu, itu jelas untuk dilihat semua orang. Siapa yang bisa disalahkan karena kekuatannya kurang dan dipukuli sampai seperti ini oleh Ye Yuan? Hu Rong, apakah kamu tidak bertindak terlalu jauh seperti ini? Tanpa disadari, panggilan Xiong Zan terhadap Hu Rong juga diam-diam mengalami perubahan. Sangat jelas, dia merasa sangat kecewa dengan situasi klan macan saat ini. Kalau tidak, dengan keterus-terangan Xiong Zan, kepribadian yang lebih suka mengorbankan seluruh klan daripada bersedia menyerah, dia pasti tidak akan seperti ini. Hu Rong jelas juga tidak menyangka bahwa selama ini Xiong Zan yang gigih dan tabah akan benar-benar maju untuk menegurnya. Ekspresinya tanpa sadar menjadi gelap saat dia mencela, Xiong Zan, terlihat jika Anda benar-benar berubah. Katakan kemudian, niat apa yang kamu miliki untuk memasuki klan harimau berkolusi dengan bocah ini? Kata-kata Hu Rong seperti pisau, memotong dengan kejam di hati Xiong Zan. Rasa sakit semacam itu, tidak ada cara untuk menggunakan kata-kata untuk menarikannya. Senior Xiong Zan, tidak perlu membuang nafas, orang ini cenderung curiga. Semakin banyak Anda menjelaskan, semakin dia merasa bahwa Anda memiliki motif tersembunyi. Karena tempat ini tidak menyambut kita, ayo pergi, Ye Yuan berkata dengan dingin. Menunjukkan warna aslimu kan? Heh, bocah yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, kamu tidak berpikir bahwa kamu dapat meninggalkan tempat ini dengan mengandalkan kekuatan kalian berdua kan? Hu Rong berkata dengan senyum dingin. Saat dia berkata, aura kuat Hu Rong menyelimuti duo Ye Yuan di dalam sepenuhnya. Hu Rong ini adalah kekuatan tier 6 tahap akhir, itu sama sekali bukan apa yang bisa ditahan oleh duo Ye Yuan. Tepat pada saat ini, tekanan yang murni namun kuat merayapi, wajah semua orang berubah. Anggota klan harimau yang kekuatannya sedikit lebih lemah semuanya berlutut tunduk tanpa konsultasi sebelumnya. Ini adalah tekanan binatang ilahi milik ras harimau, itu tidak kuat, hanya kekuatan tier 5 tahap awal. Tapi tekanan ini jauh lebih murni dibandingkan dengan Hu Rong, aura inferior semacam ini. Wajah Hu Rong berubah saat dia berkata, ini adalah Tuan Harimau, tekanan yang mulia, kenapa dia ada di sini? Profil muda perlahan muncul di pandangan semua orang. Pria muda ini terlihat seperti anak setengah dewasa, dia bermartabat dan kuat, tetapi dengan penampilan masih memiliki kepolosan kekanak-kanakan. Begitu tekanan ras harimau ini turun, pikiran Ye Yuan bergerak.
Tekanan ini sebenarnya tampak familiar, tapi saat pemuda ini muncul, Ye Yuan tidak bisa menahan rasa tidak pasti, karena dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. "Siapa yang berani menyentuh kakakku?" kata pemuda itu dengan suara yang agak kekanak-kanakan. Mendengar kata-kata ini, reaksi semua orang sangat berbeda. Ekspresi Hu Rong berubah, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Tatapannya saat melihat Ye Yuan menjadi berbeda. Sementara mata Ye Yuan bersinar terang saat dia melihat pemuda yang bermartabat dan tampak kuat itu. Pemuda itu membelakangi Ye Yuan saat ini. Dia tiba-tiba berbalik dan memberi Ye Yuan senyum cerah. Ye Yuan mulai tersenyum juga, tawanya menjadi semakin besar. Sampai di belakang, kedua orang itu tertawa keras dan lama serta berpelukan dengan sengit. Siapakah pemuda ini, jika bukan cahaya putih setelah mengambil bentuk? Bocah busuk, beberapa hari tidak melihat dan Anda benar-benar sudah berhasil mengambil bentuk. Ye Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia memukul dada pemuda itu dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia masih khawatir tentang keselamatan cahaya putih sebelumnya, takut dia terjebak dalam kabut pemakan esensi. Ye Yuan awalnya berencana datang ke klan harimau untuk menanyakannya, siapa yang tahu bahwa dia sendiri benar-benar menimbulkan masalah dengan klan harimau. Dia tidak menyangka cahaya putih sebenarnya berada di klan harimau Dark Fen. Selain itu, ia berhasil mengambil bentuk. Haha, jika saya tidak bergegas dan mengambil bentuk, saya tidak akan bisa mengikuti kecepatan kakak. Saya adalah keturunan binatang ilahi yang ditinggikan. Aku tidak bisa menyeret kakak laki-laki ke bawah apapun yang terjadi, cahaya putih berkata sambil tertawa lebar. Kedua orang itu mulai mengobrol seperti tidak ada orang lain di sekitar, tapi ekspresi Hu Rong menjadi semakin jelek. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Tuan Harimau akan benar-benar menganggap Ye Yuan sebagai saudaranya. Dilihat dari penampilannya, hubungan kedua orang itu cukup baik hingga mereka bisa memakai satu celana panjang. Apa yang harus dilakukan? Saat itu, sosok lain muncul di dalam klan harimau. Haha, klan harimau Dark Fen sangat hidup, sepertinya aku datang tepat waktu. Bab 663. Begitu orang ini muncul, suasana langsung menjadi tegang. Anggota klan harimau terlihat seperti menghadapi musuh besar. Mereka jelas sangat takut akan kedatangan sosok itu. Saat orang itu melihat penampilan anggota klan harimau, dia tidak bisa menahan tawa. Haha, semuanya, saya tidak punya niat buruk, saya di sini untuk menemukan Tuan Ye. Ekspresi Hu Rong berubah sekali lagi, tatapannya tanpa sadar melihat ke arah Ye Yuan dengan waspada. Kedatangan itu tidak lain adalah Peng Hai yang dikirim oleh Peng Tian. Ye Yuan, bukankah kamu akan memberi kami penjelasan, Tuan Harimau? Orang ini menyembunyikan niat jahat, berkolusi dengan klan Rock dengan maksud untuk menyerang klan harimau. Hu Rong mengertakkan gigi dan berkata. Ye Yuan agak terkejut melihat ke samping. Cahaya putih jelas hanya kultivasi tingkat 5, tetapi Hu Rong tampaknya sangat takut padanya. Sudah sampai sejauh ini dan dia sebenarnya belum berselisih dengan cahaya putih. Cahaya putih mendengus dingin dan berkata, jelaskan tentang apa, apapun yang dikatakan kakak laki-laki saya, begitulah adanya, dengan saya di sekitar. Bagaimana kakak laki-laki saya bisa merugikan klan harimau? Tutup mulutmu dan dengarkan apa yang dia katakan. Cahaya putih memiliki suara kekanak-kanakan saat berbicara, tetapi memaksakan dan mendominasi, membuat Ye Yuan terus ingin tertawa. Ye Yuan menatap Peng Hai dengan tatapan acuh tak acuh dan berkata, sejak kamu datang, kamu masih berani memainkan trik kecil seperti ini denganku. Saya pikir kamu mengeluh bahwa Peng Yun telah hidup terlalu lama bukan? Peng Hai masih mencibir tadi. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Memang, dia baru saja gegabah dan murni ingin sedikit melibatkan Ye Yuan. Dia tidak menyangka Ye Yuan benar-benar menebak tujuannya untuk datang sejak lama. Sepertinya luka di tubuh Peng Yun benar-benar disengaja oleh Ye Yuan. Memiliki pemahaman yang tepat tentang luka Peng Yun, Ye Yuan ini terlalu menakutkan. Itu, bukankah aku belum punya kesempatan untuk mengatakannya? Haha, Peng Hai mendarat di lapangan sambil berkata dengan canggung. Hu Rong dan yang lainnya masih bersikap seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Selain itu, mereka menjadi lebih berhati-hati. Meskipun kekuatan Hu Rong berada di atas Peng Hai, siapa yang tahu apakah dia telah membawa banyak ahli klan Raja Wali Rock di belakangnya atau tidak. Apalagi, mereka tidak menerima kabar apapun sebelumnya. Ini yang paling menakutkan. Karena Tuan Hu Rong menginginkan penjelasan, maka kamu berikan padanya. Ye Yuan mengatakannya dengan dingin, tapi semua orang cemas dan tidak yakin. Hu Rong dan yang lainnya juga tidak bodoh. Mereka juga tahu dari pandangan Peng Hai bahwa dia sangat waspada terhadap Ye Yuan. Mendengar arti kata-kata Ye Yuan, kehidupan kecil Peng Yun sepertinya digenggam di tangan Ye Yuan. Itu seperti mengatakan, Ye Yuan dan Peng Hai tidak bersama. Mungkinkah kata-kata yang dikatakan Ye Yuan sebelumnya semuanya benar?
Begitu pikiran itu terlintas, seluruh tubuh Hurong agak bingung. Peng Hai tersenyum canggung dan berkata, "Hurong, kamu tidak perlu seperti ini. Saya di sini untuk berdamai dengan klan harimau Anda atas nama klan Rock." Buat perdamaian, Hurong ragu apakah telinganya sendiri salah dengar atau tidak. Nah, pada saat ini, justru klan harimau yang paling lemah, dan klan Rock yang lebih kuat, Peng Hai sebenarnya datang untuk menemukannya untuk merundingkan perdamaian. Sekelompok orang ini tidak akan salah makan obat, kan? Hurong tanpa sadar melihat ke arah Ye Yuan sekali lagi. Apa yang dilakukan orang ini? Untuk benar-benar dapat membiarkan klan Raja Wali Gunung Seribu berdamai dengan biaya berapapun. Itu benar, itu membuat perdamaian, Tuan Ye. Saya ingin tahu apakah Anda masih puas dengan penjelasan ini. Peng Hai menatap Ye Yuan. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, "Apa hubungannya denganku, apakah kalian berdamai atau tidak? Yang saya inginkan bukanlah penjelasan ini." Hati Peng Hai menjadi sedikit dingin, mungkinkah pantat yang berciuman mencium kaki? Dia melihat bahwa Ye Yuan dan hubungan Tuan Harimau itu sangat intim dan pasti akan berdiri di sudut pandang klan harimau. Itulah mengapa dia memunculkan ide ini. Siapa tahu Ye Yuan tidak membelinya sama sekali. Sepertinya klan harimau sangat menyinggung Ye Yuan. Namun, kata-kata Ye Yuan membuat hati Hurong bergetar. Negosiasi perdamaian yang telah mencapai kesepakatan ini hilang begitu saja. Sejujurnya, klan Rock menyarankan negosiasi damai sekarang. Mereka dengan senang hati menyambutnya. Mengapa mereka menolak? Tapi Ye Yuan orang ini benar-benar mengacaukan negosiasi perdamaian dengan satu kalimat. Seperti kata pepatah, jangan mencuci linen kotor di depan umum. Sebenarnya, Peng Hai juga tidak ingin membiarkan klan harimau tahu tentang berita Peng Yun yang hampir lumpuh. Tapi saat ini, dia jelas tidak bisa menyembunyikannya lagi, dan hanya bisa berterus terang. Sebenarnya, aku datang ke sini kali ini untuk mengundang Tuan Ye untuk menjadi tamu di klan Rock kami, dan mengobati luka Tuan Muda Peng Yun denganmu. Sebelumnya, kami memiliki kesalahpahaman di antara kami, yang mengakibatkan beberapa masalah yang tidak perlu. Peng Hai berbicara dengan semangat dan kepastian, menjelaskan secara singkat peristiwa yang terjadi pada hari itu. Itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan milik Xiongzan. Lupakan tentang menjadi tamu, saya tidak ingin melewati kesempatan ini. Bagaimanapun, mengapa saya harus merawat luka Peng Yun? Jika Anda tidak menyimpan pikiran licik saat itu, Anda juga tidak akan datang untuk memohon kepada saya dengan sikap patuh sekarang, kata Ye Yuan dengan dingin. Peng Hai terlihat canggung saat dia berkata, apapun istilah yang dimiliki Tuan Ye, jangan ragu untuk menyatakannya. Selama klan Rock saya dapat mencapainya, kami benar-benar tidak akan lalai. Ye Yuan tersenyum agak jahat saat dia berkata, benarkah? Melihat senyum Ye Yuan, jantung Peng Hai tanpa sadar sedikit berdebar dan memiliki firasat-firasat. Tetapi setelah mengingat kata-kata Peng Tian sebelum berangkat, Peng Hai tidak dapat menahan diri untuk tidak menganggukkan kepalanya dengan keras. Ye Yuan berkata, aku ingin 3 tetes sari darah Kun Peng, jangan bilang kau tidak punya. Peng Hai hampir melompat. Dia menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata, kamu menjarah rumah yang terbakar di sini. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, aku tahu kamu akan bereaksi seperti ini. Saya hanya menyebutkan harganya, apakah Anda setuju atau tidak, itu terserah Anda. Selain itu, saya merasa bahwa menggunakan 3 tetes esensi darah Kun Peng untuk menukar nyawa Peng Yun, tetap saja kalian mendapatkan harga yang sangat murah. Anda memikirkannya, esensi darah Kun Peng yang kalian semua habiskan untuknya jauh melampaui 3 tetes kan? Ye Yuan mengerti sedikit tentang situasi ras iblis dan tahu bahwa dalam klan keturunan binatang iblis, mereka umumnya memiliki tanah suci mereka sendiri. Itu adalah tempat untuk mengabadikan dan menyembah leluhur. Sebelum iblis mati, mereka biasanya akan memasuki tanah suci dan menyumbangkan sebagian dari esensi darah mereka sendiri. Di dalam tanah suci memiliki kekuatan yang dapat membersihkan dan memurnikan garis keturunan, membiarkan peringkat esensi darah naik. Tetapi proses ini sangat lambat. Selanjutnya, klan iblis setiap generasi akan mengeluarkan esensi darah. Oleh karena itu, esensi darah yang disimpan setiap klan sebagai cadangan tidak dianggap banyak. Sebenarnya, Ye Yuan hanya ingin menyelidiki sedikit sekarang, karena apa yang dia pahami hanyalah situasi klan iblis di alam ilahi. Dia tidak berpikir bahwa klan iblis di dalam wilayah iblis terlarang benar-benar memiliki cadangan esensi darah. Esensi darah Kun Peng juga merupakan garis keturunan binatang buas yang sangat berharga. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan ras naga, itu juga merupakan garis keturunan yang sangat bermutu tinggi. Tentu saja, esensi darah Kun Peng yang disimpan oleh klan Raja Wali Rock Besar 1000 Gunung pasti tidak dapat dibandingkan dengan darah naga yang ditelan oleh Ye Yuan. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ekspresi Peng Hai berubah beberapa kali, dan dia berkata, pertaruhan masalah ini terlalu signifikan. Saya tidak bisa mengambil keputusan dan harus meminta instruksi dari kepala klan. Jika kepala klan setuju,
esensi darah Kun Peng seharusnya bisa dikirim dalam 3 hari. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan menunggu kabarmu. Masalah kita diselesaikan. Kalian lanjutkan, bagaimana seharusnya, biarkan itu terjadi, pastikan untuk tidak memberi saya wajah. Ekspresi Hu Rong berubah saat mendengar itu. Tatapannya tanpa sadar memandang ke arah cahaya putih dengan malu dan berkata, Tuan Harimau. Cahaya putih mengarahkan bagian putih matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, siapa yang meminta kalian semua untuk tidak mengetahui yang baik dari yang buruk dan menyinggung kakak laki-lakiku, sekarang kamu tahu kehebatannya kan? Bab 664 kata-kata cahaya putih membuat Hu Rong terlihat malu. Ini, Tuan Harimau, Anda juga tahu bahwa klan harimau saat ini sedang mengalami masa-masa yang luar biasa. Cahaya putih melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, jangan banyak omong kosong, masalah di masa lalu, saya tidak akan peduli tentang mereka. Tapi kamu ingat sekarang, siapapun bisa diprovokasi, tapi pastikan untuk tidak memprovokasi kakakku. Cahaya putih berhenti sebentar dan berkata, karena Anda tidak mampu memprovokasi dia. Kata-kata cahaya putih membuat semua orang terkejut. Namun saat ini sudah tidak ada lagi yang meragukan kalimat tersebut. Asal-usul Ye Yuan misterius, mengalahkan Peng Yun sampai luka berat ketika tidak mungkin, dan menjaga seluruh klan Rock tetap terkendali. Sekarang, Peng Hai mengemis di depan Ye Yuan seperti seorang cucu. Raja Naga berlari di depan Ye Yuan dan mengangkat pemukul. Pada akhirnya, dia dihajar hingga berubah menjadi kepala babi. Klan Harimau ingin mempersulit Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa dia dan Tuan Harimau sebenarnya adalah sahabat karib. Melihatnya sekarang, jika mereka membuat cahaya putih memilih antara Ye Yuan dan klan Harimau, dia pasti akan memilih Ye Yuan tanpa ragu sedikitpun. Orang seperti itu, siapa yang mampu memprovokasi, kekuatan Ye Yuan jelas tidak kuat. Namun, siapapun yang hadir tidak dapat melakukan apapun padanya. Hu Rong menunjukkan pandangan yang sulit dan berkata, tapi, dengan cara ini, kita pasti menyinggung Raja Naga. Tuan Naga, Raja Naga tidak ada apa-apanya di depan kakakku. Juga, jika kalian tidak ingin menyinggung Tuan Naga, Anda harus menyinggung saya, Tuan Harimau ini, terserah dirimu sendiri, cahaya putih berkata dengan jijik. Ini apa ini? Mengapa Anda belum meminta maaf kepada kakak laki-lakiku? Jika bukan demi saya, hanya berdasarkan tindakan Anda, apakah menurut Anda kakak laki-laki saya akan rela melepaskannya? Saat ini, nasib klan harimau hanya bergantung pada sepatah kata dari Ye Yuan. Jika Ye Yuan bergandengan tangan dengan klan Rock untuk menyerang klan harimau, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Oleh karena itu, kata-kata cahaya putih tidak memiliki area yang sedikit pun melebih-lebihkan untuk membunyikan alarm. Hu Rong juga bukan orang bodoh. Setelah berjuang dengan itu untuk beberapa saat, dia akhirnya masih menundukkan kepalanya. Dia datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata, Tuan Ye, itu semua adalah Hu Rong yang mengukur perawakan seorang pria hebat dengan tolok ukur seorang pria kecil. Tuan Ye, tolong tetap tangan Anda dalam belas kasihan. Dengan cahaya putih di sekitar, Ye Yuan secara alami tidak akan melakukan apapun pada klan harimau. Selain itu, situasi saat ini, jelas lebih baik bagi kedua belah pihak untuk menjaga satu sama lain daripada satu pihak dimusnahkan. Kartu di tangan orang lain dan di tangannya sendiri tentu saja berbeda. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, hari ini, aku mempertimbangkan wajah cahaya putih. Kalau tidak, saya benar-benar tidak keberatan pergi ke klan Rock untuk menjadi tamu. Ketika Peng Hai mendengarnya, dia secara alami dipenuhi dengan keengganan di dalam hatinya. Tapi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Ye Yuan juga. Dia telah merencanakan dengan baik di dalam hatinya sejak lama. Setelah luka Tuan Muda Peng Yun pulih, dia pasti akan menunjukkan beberapa warna pada Ye Yuan. Tapi Peng Hai jelas tidak akan memunculkannya ke permukaan. Dia maju dan berkata, Tuan Ye, luka Tuan Muda Peng Yun. Ye Yuan mengangguk dan berkata, selama kalian semua membawa esensi darah Kun Peng ke sini, secara alami tidak ada masalah. Saya akan menyalakan tungku dan memurnikan pil sebentar lagi untuk memurnikan pil obat untuk mengobati luka Peng Yun. Peng Hai sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata, saya akan segera mengirim pesan ke kepala klan. Tunggu sebentar, Peng Hai baru saja akan pergi saat Ye Yuan menghentikannya. Apakah Tuan Ye masih memiliki instruksi? Peng Hai bertanya dengan hati-hati. Aku belum selesai bicara. Ketika Peng Hai mendengarnya, jantungnya berdebar kencang, dan dia berteriak dalam hati, tidak baik. Memang, dia mendengar Ye Yuan berkata dengan santai, sebelumnya, seranganku tidak ringan atau berat, mengakibatkan luka Peng Yun menjadi agak parah. Meskipun pil obat saya bisa mengobatinya, efek pengobatan dari satu pil obat jelas tidak cukup. Ketika Peng Hai mendengar, ekspresinya sangat jahat. Apa yang disebut satu pil obat tidak cukup, untuk dapat melukai Peng Yun sampai seperti itu?
tetapi tidak melumpuhkannya. Seberapa tepat serangan itu harus dilakukan? Ye Yuan bahkan menghitung dia datang sebelum dia datang. Keahlian yang begitu tepat, dia tidak akan ringan atau berat. Hanya hantu yang akan mempercayaimu, namun, yang sepertinya tidak ada gunanya sama sekali. Apapun yang dikatakan Ye Yuan sekarang adalah apa adanya. Kemudian, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum dia bisa pulih? Peng Hai bertanya dengan suara bergetar. Kira-kira setengah tahun atau lebih. Saya kira, minum pil obat setiap 2 bulan sekali, 3 pil sudah cukup. Peng Hai pergi dengan pandangan putus asa. Di dalam ruang tersembunyi klan harimau, Ye Yuan dan Cahaya Putih berpelukan lagi. Kedua orang itu jelas sangat gelisah. Haha, kakak, benar-benar tidak menyangka bisa melihatmu di sini. Aku baru saja menerobos belum lama ini dan baru saja berpikir untuk mengerahkan kekuatan klan harimau untuk mencarimu. Aku tahu bahwa dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa keluar dari kabut pengganggu pelahap esensi. Cahaya Putih berkata dengan agak bersemangat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku juga tidak menyangka, bagaimana kamu keluar dari kabut pengganggu pelahap esensi dan juga menjadi Tuan Harimau. Ye Yuan menduga bahwa Raja Harimau harus menjadi eksistensi yang mirip dengan Raja Naga. Hanya saja tidak tahu mengapa Hurong begitu takut terhadap Cahaya Putih yang hanya tier 5. Hanya di bawah penjelasan Cahaya Putih barulah Ye Yuan menyadari. Ternyata setelah Cahaya Putih memasuki kabut pengganggu pemakan esensi, kabut pengganggu itu sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali padanya. Ye Yuan telah menghabiskan semua pil obat pemulihan energi esensi saat itu dan menerobos ke alam Heart Like Monolith sebelum hampir berhasil menyerang. Mendengarkan pertemuan Cahaya Putih, Ye Yuan juga terdiam. Tapi setelah Cahaya Putih keluar dari kabut pelahap esensi, dia pergi agak jauh dari Ye Yuan dan benar-benar muncul di sekitar klan harimau secara langsung. Kekuatan garis keturunan Cahaya Putih membuat semua klan harimau jatuh jungkir balik. Garis keturunan ras harimau Cahaya Putih bahkan jauh lebih kuat dan murni dibandingkan dengan Dragon Lord yang dipukuli Ye Yuan. Tidak hanya itu, kekuatan garis keturunan Cahaya Putih bahkan lebih murni daripada esensi darah di tanah suci klan harimau. Garis keturunan macan putih murni seperti itu, dia secara alami didewakan sebagai dewa oleh klan harimau, berpikir bahwa Cahaya Putih keluar dari sana. Raja Naga yang datang ke klan harimau paling banyak hanyalah seorang teman, tapi Cahaya Putih di klan harimau, posisinya sama sekali berbeda. Dia seperti seorang pangeran yang turun ke alam fana, dipuja oleh klan harimau. Sejak aku memasuki wilayah iblis yang terlarang, aku terus mendengar tentang tempat itu. Baru sekarang saya tahu bahwa tempat itu disebut hutan gelap. Tidak tahu tempat seperti apa hutan gelap ini, untuk benar-benar membuat semua klan iblis menjaga rahasianya dengan sangat ketat, kata Ye Yuan dengan bingung. Orang harus tahu bahwa di wilayah iblis yang terlarang ini, ahli tingkat 6 ada di mana-mana. Legenda mengatakan bahwa bahkan ada powerhouse tier 7. Keberadaan yang begitu kuat sebenarnya sangat ditakuti oleh hutan gelap. Cahaya Putih menggelengkan kepalanya dan berkata, ini, aku juga tidak tahu, tapi aku mendengar Hurong mereka semua mengatakan bahwa hutan gelap adalah tanah terlarang wilayah iblis terlarang. Tidak ada yang bisa mendekat, bahkan jika kekuatan seseorang lebih besar, dia juga akan mati secara misterius saat mendekatinya. Ye Yuan berkata dengan heran, bahkan pembangkit tenaga tier 7 tidak bisa masuk. Cahaya Putih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa masuk, tapi di bawah rasa ingin tahuku, aku pernah berlari ke pinggiran Dark Forest. Pada saat itu, garis darah di dalam tubuhku benar-benar bergolak, sepertinya tempat itu dan asalku memiliki hubungan yang hebat. Mendengar kata-kata Cahaya Putih, Ye Yuan juga sedikit terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah Cahaya Putih benar-benar keluar dari tanah terlarang di tanah terlarang hutan tak berujung? Tapi Cahaya Putih juga mengatakan bahwa begitu dia mendekati hutan gelap, aura berbahaya juga ikut menyertainya. Sepertinya itu peringatan baginya, makanya, dia juga tidak berani masuk terlalu dalam. Ye Yuan juga sangat terkejut di dalam hatinya. Sepertinya Endless World ini benar-benar menyembunyikan rahasia di mana-mana. Bab 665, mendengarkan apa yang dikatakan Cahaya Putih, hutan gelap ini bahkan lebih berbahaya daripada kabut pengganggu pelahap esensi. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak bisa masuk. Mungkin Tuan Naga itu, orang itu, mengetahui beberapa hal, tapi dia mungkin tidak akan mengatakan tentang mayatnya. Jika Raja Naga akan mengungkapkan informasi, maka wilayah iblis yang terlarang pasti sudah lama terungkap beberapa keadaan di dalamnya. Namun, sepertinya hutan gelap adalah teka-teki bagi wilayah iblis yang terlarang. Karena itu masalahnya, maka sebaiknya jangan mencoba memasuki hutan gelap itu. Tunggu sampai kekuatan kita cukup suatu hari nanti, lalu jelajahi juga belum terlambat, kata Ye Yuan. Hutan gelap ini pasti menyimpan rahasia besar, tetapi dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, dia tidak dapat menjelajahinya sama sekali. Ye Yuan penasaran,
Tapi keingintahuan ini diperlukan agar kebenciannya yang mendalam terbalaskan, sebelum bisa terpenuhi. Kakak, kamu seharusnya datang ke klan harimau untuk pohon roh Azure kan? Cahaya putih berjalan bersama Ye Yuan dan sangat jelas tentang urusan Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, benar. Saya awalnya ingin berkunjung ke Huyan. Sepertinya situasinya tidak terlalu bagus. Aku juga tidak terlalu peduli tentang ini, itu sebabnya aku juga tidak banyak bertanya. Tapi sepertinya dia memang tidak melakukan terlalu baik. Tapi saya tahu bahwa klan harimau telah merencanakan untuk berurusan dengan pohon roh Azure selama beberapa tahun ini. Sekarang, sudah waktunya untuk menarik jaring, kata Cahaya Putih. Cahaya Putih tahu bahwa Ye Yuan ingin menemukan Azure Spirit Tree, jadi dia pasti akan menanyakan tentang berita di area ini. Dengan statusnya, menanyakan hal ini tidaklah sulit. Ye Yuan menghela nafas secara emosional dan berkata, saudaraku yang baik, kamu sangat perhatian. Haha, bepergian sepanjang jalan sampai sekarang, itu semua bantuan kakak untukku. Sekarang saya akhirnya berhasil memiliki kesempatan untuk membantu kakak, untuk apa kamu bersikap sopan kepadaku? Ye Yuan tersenyum dan berkata, huhu, kalau begitu aku tidak akan melodramatis. Tapi klan harimau benar-benar bisa memastikan posisi pohon roh Azure di bawah situasi di mana Huyan tidak ada. Bukan karena Ye Yuan meremehkan klan harimau. Tapi keberadaan Azure Spirit Tree tidak menentu dan sangat sulit dipahami. Mengetahui perkiraan posisi, Ye Yuan secara alami dapat menentukan posisi pohon roh Azure. Tetapi untuk mengatakan bahwa klan harimau memiliki kemampuan ini, Ye Yuan tidak percaya. Tempat di dekat Dark Forest di wilayah klan harimau memiliki sepotong urat roh atribut kayu. Pohon Azure Spirit tampaknya menyukai sebidang tanah itu. Oleh karena itu, selama ini tetap ada di area itu, kata Cahaya Putih. Baru saat itulah Ye Yuan tiba-tiba menyadari, pohon roh Azure ini adalah kayu roh surga dan bumi, yang paling dibutuhkannya adalah saripati surga dan bumi dengan atribut kayu. Di wilayah klan harimau, sebenarnya ada sepotong urat roh atribut kayu, tidak heran dia berkeliaran di sana dan tidak pergi. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata kepada Cahaya Putih, aku akan berbicara dengan Hurong. Apa kamu ingin mengambil bagian dalam mengumpulkan pohon roh Azure? Heh, kamu memang di sini untuk pohon roh Azure, meskipun kamu adalah saudara laki-laki Tuan Harimau, klan Harimau Kegelapan kami telah membuat rencana selama 10 tahun penuh demi hari ini, mengapa kami harus memberimu potongan jarahan? Ketika Hurong mendengar permintaan Ye Yuan, dia hampir melompat. Jika bukan karena Cahaya Putih di sampingnya, dia pasti sudah lama bergerak melawan Ye Yuan. Dia sebelumnya menilai bahwa Ye Yuan datang untuk pohon roh Azure, melihatnya sekarang, memang seperti itu. Hurong masih bingung sebelumnya, mengapa Tuan Harimau akan sangat tertarik dengan pohon roh Azure, melihatnya sekarang, itu sebenarnya demi anak laki-laki di depannya ini. Ye Yuan telah lama menebak reaksi Hurong dan berkata dengan senyum tipis, 10 tahun dan hanya meletakkan arai pemenjaraan naga roh kayu. Senyum Ye Yuan membawa ejekan yang kental, sangat merangsang Hurong. Hurong mendengus dingin dan berkata dengan marah, apa yang kamu tahu, kekuatan Azure Spirit Tree itu sangat kuat, bahkan kakak Huyan juga tidak cocok, kita harus sangat berhati-hati saat meletakkan arai. Setelah kami membiarkannya mengetahuinya, semua upaya akan sia-sia. Sekarang, arai pemenjaraan naga roh kayu hanya kehilangan satu langkah terakhir. Selama Grand Arai terbentuk, Azure Spirit Tree akan menjadi barang di tas kami. Kamu, bocah asing, ingin duduk diam dan menikmati hasil jeripaya orang lain hanya dengan satu kalimat. Apakah Anda benar-benar menganggap klan harimau kami mudah diganggu? Dalam pandangan Hurong, Ye Yuan mengandalkan hubungannya dengan Cahaya Putih untuk menuntut harga selangit. Kekuatan Ye Yuan cukup bagus, tapi mengelilingi dan mengepung pohon roh Azure, itu adalah masalah para ahli tingkat 6, pakar tingkat 5 bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk ambil bagian. Apa yang dilakukan Ye Yuan saat ini selain menuai apa yang belum dia tabur? Ye Yuan berkata, memang benar bahwa arai pemenjaraan naga roh kayu sangat kuat, tapi ingin menjebak pohon roh Azure, itu masih sedikit tidak memadai. Dengan kekuatanmu saat ini, ingin menangkap pohon roh Azure, itu tidak mungkin. Jangan salahkan saya karena tidak memberi peringatan dan Anda gagal mengalahkan pohon itu dan malah terluka ketika saatnya tiba. Bahkan jika saya memiliki Peng Yun, chip ini sekarang, kemungkinan besar juga tidak dapat melindungi klan harimau Dark Fan. Ekspresi Hurong berubah, dan dia langsung mendengus dingin dan berkata, berlebihan untuk menakut-nakuti orang, arai pemenjaraan naga roh kayu adalah arai besar tier 6 puncak. Selain itu, ia memiliki efek menahan yang sangat besar terhadap objek spiritual atribut kayu. Atas dasar apa itu tidak bisa menaklukkan pohon roh Azure? Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar, tapi Anda telah mengabaikan satu hal.
Hu Rong tertawa dingin tetapi tidak menindaklanjuti. Ye Yuan melanjutkan, arai pemenjaraan naga roh kayu adalah arai besar atribut api. Arai itu memang memiliki efek menahan yang sangat kuat terhadap objek spiritual atribut kayu. Jika diubah ke tempat lain, kalian pasti bisa berhasil. Tapi sayangnya, apa yang diambil oleh Azure Spirit Tree adalah vena roh atribut kayu. Memang benar banyak sekali hal di bawah langit yang saling memperkuat dan menangkal. Tapi itu tidak mutlak. Pada bongkahan urat roh atribut kayu ini, pohon roh Azure dapat mengeluarkan aliran kekuatan esensi kayu yang tidak ada habisnya. Ketika kekuatan esensi kayu melebihi batas yang dapat ditahan oleh arai besar Anda akan runtuh juga. Paling tidak, Azure Spirit Tree juga dapat memanfaatkan kekuatan esensi kayu yang sangat besar untuk menguras batasan arai besar. Ye Yuan berbicara dengan percaya diri dan tenang. Ekspresi Hu Rong berubah lagi dan lagi. Masalah yang awalnya hampir masuk kantong, sekarang dengan Ye Yuan mengatakan ini, banyak masalah ditambahkan. Setiap kata Ye Yuan masuk akal, mereka benar-benar tidak memikirkan hal ini. Biarpun seperti ini, apa yang bisa kau lakukan jika kau terlibat? Hu Rong berkata dengan keras kepala. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ini, kamu tidak perlu peduli, saya secara alami memiliki cara saya. Namun, saya dapat membantu Anda semua menangkap pohon roh Azure dan membantu kalian mengobati luka Huyan. Tapi pohon roh Azure adalah milikku. Ekspresi Hu Rong berubah, dalam mimpimu. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, aku sudah menyatakan persyaratannya. Apakah Anda setuju atau tidak, itu terserah Anda. Jika Anda lebih percaya pada ajaran sesat dan bersikeras untuk mencobanya, itu juga terserah Anda. Tapi pohon roh Azure, saya bertekad untuk mendapatkannya. Jika Anda datang untuk mencari saya lagi ketika saatnya tiba, harganya akan dinaikkan. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung berbalik dan keluar, meninggalkan Hu Rong dengan ekspresi marah yang berkedip-kedip tanpa henti. Cahaya bulan terhalang, sosok Hu Rong diam-diam muncul di tanah suci klan harimau. Di aula kosong, sesosok yang tampak agak tua duduk di tanah. Cahaya darah berputar di sekelilingnya, membawa aura ras harimau yang tebal. Hanya saja kedua matanya tertutup rapat, sepertinya tidak menyadari situasi dunia luar. Orang ini justru adalah Huyan yang telah menghilang selama 10 tahun di depan orang luar. Hu Rong menatap Huyan dan berkata, kakak, arai penjara naga roh kayu akan disiapkan lengkap besok. Kali ini, saya pasti akan mengembalikan pohon roh Azure untuk Anda. Seperti yang dikatakan Hu Rong, Huyan tidak menanggapi, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Tak lama kemudian, Hu Rong berbalik dan pergi. Namun, apa yang tidak dia sadari adalah bahwa tidak lama setelah dia pergi, mata Huyan benar-benar terbuka. Bab 666 di depan, ada hamparan hutan hijau subur. Kekuatan esensi kayu yang keluar dari sana membuat orang merasa segar kembali. Hu Rong memandangi anggota klan yang sedang sibuk, tatapannya penuh dengan kewaspadaan. Ye Yuan berkata bahwa arai pemenjaraan naga roh kayu tidak dapat menangani pohon roh Azure, tapi Hu Rong tidak percaya pada ajaran sesat ini. Bagaimana upaya 10 tahun dapat diserahkan di atas piring? Hari ini, dia membawa lebih dari 10 ahli tier 6 klan harimau Darkfen. Selain beberapa yang tinggal di klan untuk menahan benteng, bisa dikatakan bergerak dengan kekuatan penuh. Tuan Hu Rong, formasi arai sudah selesai. Seorang anggota klan datang di depan Hu Rong, dengan wajah penuh kegembiraan. Formasi arai ini ditetapkan selama 10 tahun. Hari ini, akhirnya selesai. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ras iblis tidak terampil dalam jalur formasi, dan juga, meletakkan formasi yang diperlukan untuk menghindari mata dan telinga pohon Azure Spirit. Kemajuan formasi arai ini secara alami sangat lambat. Ketika Hu Rong mendengarnya, hatinya juga tergetar, tapi dia dengan paksa menekannya. Bersiaplah untuk mengaktifkan formasi arai, jangan menurunkan kewaspadaanmu. Kekuatan Azure Spirit Tree ini luar biasa, dan tidak ada kesalahan yang bisa ditoleransi, Hu Rong menginstruksikan. Meskipun Hu Rong tidak mempercayai kata-kata Ye Yuan, dia juga tidak terlalu optimis saat ini. Sebaliknya, dia melawan semua roh. Ya, Tuan Hu Rong, anggota klan menerima perintah dan pergi. Saat semua persiapan sudah siap, Hu Rong melambaikan tangannya dan berkata, aktifkan formasi arai. Suara keras menyebar ke seluruh hutan dengan sangat cepat, arai besar langsung menyelimuti vena roh atribut kayu ini. Dalam sekejap, kekuatan esensi api yang tak terbatas menyebar di dalam arai besar. Pohon-pohon hijau subur itu terkulai dan layu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hu Rong mengambil tontonan ini sepenuhnya ke matanya dan bersemangat sekaligus khawatir. Sejujurnya, dia sangat takut kata-kata Ye Yuan akan menjadi kenyataan. Meskipun Ye Yuan pemuda ini masih muda, dia sama sekali tidak bisa diukur dengan akal sehat.
Tapi melihat situasi saat ini, kekhawatiran Ye Yuan jelas tidak benar. Arai pemenjaraan naga roh kayu dengan sempurna menahan tanaman di dalamnya. Hurong tidak melihat sedikitpun kemungkinan pohon roh Azure membalas sama sekali. Haha, arai pemenjaraan naga roh kayu memang kuat, pohon roh Azure sudah dipastikan menjadi objek di tas klan harimau kita. Tidak sia-sia kita menghabiskan harga 10 tahun untuk menyiapkan formasi. Hari ini, kita memang telah mencapai kesuksesan besar. Ketika kita menangkap pohon roh Azure, Tuan Huyan akan dapat pulih ke kondisi puncaknya, klan harimau kegelapan kita akan dapat berkeliaran di daerah iblis yang terlarang tanpa halangan lagi. Anggota klan harimau kegelapan ini sangat gelisah. Ketika sudah waktunya untuk 10 tahun membajak dan menyiangi untuk menerima panen, agitasi juga sulit dihindari. Hurong sedikit lebih tenang dari mereka, tapi ketenangan semacam ini juga secara bertahap dikikis habis-habisan oleh kekuatan arai besar. Tapi dia tidak cemas, karena pohon roh Azure belum menunjukkan dirinya. Itu pasti tidak mungkin untuk pohon roh Azure, pohon roh yang kuat semacam ini, untuk mengundurkan diri sampai mati seperti ini, dia pasti akan keluar. Seperti yang diharapkan, tak lama kemudian, sebuah pohon besar yang menjulang tinggi tiba-tiba tumbuh di dalam arai besar. Pohon ini awalnya tidak mencolok di antara semua pohon, tapi saat ini, itu menutupi segalanya. Untuk dapat tetap memiliki energi yang semarak di dalam arai penjara naga roh kayu, hanya ada pohon roh Azure. Itu hanya untuk melihat pohon roh Azure memperpanjang banyak tanaman merambat dan membombardir arai besar. Tapi arai pemenjaraan naga roh kayu memang luar biasa. Tanaman merambat itu belum bersentuhan dengan arai besar ketika tiba-tiba tersulut oleh api. Tanaman merambat itu menari di udara seperti manusia yang melambai-lambaikan tangan dan menghentakkan kaki saat kesakitan. Haha, arai pemenjaraan naga roh kayu ini memang luar biasa, bahkan jika di sini adalah urat roh atribut kayu, lalu kenapa? Bukankah pohon Azure Spirit masih akan tunduk kepada kita tanpa perlawanan dengan patuh? Hurong berkata dengan gembira saat melihat situasinya. Pada saat ini, jejak kekhawatiran terakhir di hatinya juga menghilang begitu saja. Terapkan Grand Arai, kalahkan Azure Spirit Tree hingga luka berat terlebih dahulu, Hurong segera memberi perintah. Dimengerti, klan yang memimpin arai besar menerima perintah dan segera maju untuk menyebarkan arai besar. Kekuatan esensi api tebal merayap menuju pohon roh Azure dengan sangat cepat. Pohon roh Azure tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang cemerlang, ingin mengisolasi kekuatan esensi api ini. Namun, semua ini adalah usaha yang sia-sia, cahaya biru ini hanya bertahan sedikit dan ditembus oleh api besar. Api membakar pohon besar yang menjulang dengan sangat cepat. Adegan ini membuat darah panas semua anggota klan harimau Darkfen mendidih saat mereka menonton. Pohon roh Azure di dalam arai besar adalah puncak tier 6. Api ini terlihat sangat kuat, tapi berbicara tentang membakarnya sampai mati, itu tidak mungkin. Apa yang Hurong mereka semua inginkan adalah agar pohon roh Azure terluka parah. Momen ini tidak membuat mereka menunggu terlalu lama. Pohon roh Azure itu layu dengan sangat cepat di bawah serangan api. Tepat pada saat ini, Hurong memberi perintah, serang ke dalam, tangkap pohon roh Azure. Anggota klan harimau kegelapan sudah lama ingin mencobanya, di bawah komando Hurong. Lebih dari 10 sosok melompat, langsung masuk ke dalam barisan besar. 10 sosok di atas ini semuanya adalah pakar tier 6. Gerakan mereka sangat cepat, tiba di dekat pohon roh Azure dalam sekejap mata. Namun, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Pohon Azure Spirit tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Kekuatan esensi kayu tebal mengalir dari bawah tanah, melonjak ke tingkat yang praktis akan meledak. Merasakan kekuatan esensi kayu yang begitu tebal, ekspresi Hurong berubah drastis dan dia meraung dengan liar, cepat mundur, kita jatuh ke dalam perangkap, pohon ini sama sekali tidak tertipu. Pada saat ini, kata-kata Ye Yuan tiba-tiba terlintas di benak Hurong, rasa menyesal sampai ususnya menjadi hijau. Tetapi pada saat kritis seperti ini, dia tidak bisa dibiarkan berpikir terlalu banyak, membawa klannya menjauh dengan segera. Namun, bagaimana pohon roh Azure bisa mudah diganggu? Bagaimana masih ada tanda-tanda memudarnya tubuh pohon roh Azure, itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Deretan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pohon roh Azure, terjalin ke arah selusin sosok dengan kecepatan ekstrim. Serangan ini, Hurong mengeluarkan semua kekuatannya. Untungnya, dia juga ahli tier 6 tahap akhir. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan pohon Azure Spirit, sedikit bertahan masih bisa dicapai. Serangan Hurong ini terbukti efektif, menunda tanaman merambat itu untuk sesaat. Namun meski begitu, masih ada 3 atau 4 anggota klan dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah yang terjerat oleh tanaman merambat. Mereka bahkan tidak sempat berteriak minta tolong dan tenggelam oleh tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin Hurong masih berani bertahan saat ini? Dia membawa anggota klan yang tersisa dan menyerbu keluar dari arai besar.
Begitu keluar dari arai besar, seluruh tubuh Hurong sangat kelelahan, langsung berlutut ke tanah. Tinju Hurong menghantam tanah dengan penyesalan dan kekesalan yang tak terkatakan. Melihat ke wajah anggota klan, bagaimana masih ada jejak kegembiraan dari sebelumnya. Di klan harimau, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya dan menghembuskan nafas panjang dari udara keruh. Esensi darah Kunpeng ini tidak bisa dibandingkan dengan darah naga yang disempurnakan sebelumnya pada akhirnya. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Ye Yuan menghela nafas. Kakak, bisakah kecepatan kultivasimu sedikit lebih lambat? Kecepatanmu? Aku tidak bisa mengejar bahkan dengan mencambuk kudaku. Di sampingnya, cahaya putih berkata dengan muram. Ye Yuan baru saja memurnikan esensi darah Kunpeng yang dikirim klan Raja Wali Rock dan langsung menerobos ke laut jiwa tingkat ke-7. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu sekarang adalah ahli tier 5, yang sudah mengambil bentuk. Mengapa kamu mengatakan bahwa kecepatan kultivasiku malah cepat? Cahaya putih berkata dengan terengah-engah, meskipun aku berhasil mengambil bentuk, perbedaan kekuatan di antara kita malah menjadi lebih besar. Lupakan, jangan bicarakan ini lagi, kakak. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, aku memang sangat khawatir tidak satu pun dari mereka akan kembali. Bab 667, apakah Tuan Ye ada? Ye Yuan dan Cahaya Putih sedang mengobrol saat suara malu Hurong datang dari luar pintu. Cahaya Putih memberi Ye Yuan tatapan aneh, sangat jelas, ramalan Ye Yuan, sayangnya, menjadi kenyataan sekali lagi. Masuk, Ye Yuan tampaknya tidak terlalu terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh. Setelah Hurong masuk, seluruh sosoknya agak teraipu malu dan pandangannya mengelak tanpa henti, tidak berani menatap lurus ke arah Ye Yuan, wajahnya bahkan agak terbakar. Pembangkit tenaga tier 6 tahap akhir agak seperti seorang gadis, malu untuk bertemu orang saat ini, membuat orang tercengang. Setelah masuk, Hurong tidak berbicara, Ye Yuan secara alami juga tidak akan membuka mulutnya terlebih dahulu. Untuk sesaat, suasana menjadi sangat canggung. Akhirnya, tetap saja Hurong yang tidak tahan dengan suasana canggung ini dan memecah kesunyian. Aku ingin tahu apakah Tuan Ye punya cara untuk bisa menangkap pohon roh Azure. Mengucapkan kalimat ini sama dengan mengakui kesalahannya sebelumnya. Pembangkit tenaga tier 6 menundukkan kepalanya ke seniman bela diri tier 4. Ini bukanlah adegan yang seharusnya muncul dalam keadaan normal. Terbukti, Hurong sudah benar-benar tak berdaya menghadapi pohon roh Azure. Kekuatan Azure Spirit Tree jauh melampaui imajinasinya. Tidak heran jika Tuan Huyan juga menderita kerugian besar di melawan pohon itu. Ye Yuan menatap Hurong dan berkata dengan dingin, kamu harus ingat kata-kata yang aku katakan sebelumnya kan? Wajah Hurong menunjukkan ekspresi berjuang. Fungsi pohon roh Azure tidak hanya mampu mengobati luka Huyan. Kalau tidak, mengapa Huyan mengeluarkan harga yang sangat mahal untuk menangkapnya saat itu? Pohon roh Azure adalah kayu roh surga dan bumi, kekuatan esensi kayu yang sangat kuat. Karakteristik utama atribut kayu adalah kehidupan, terlepas dari apakah itu untuk manusia atau binatang iblis, itu memiliki aspek yang sangat bermanfaat. Dan pohon roh Azure bahkan berbeda dari hutan roh biasa. Itu memiliki efek bergizi yang sangat besar pada jiwa ilahi seniman bela diri. Tier 6 menerobos ke tier 7, pasti ada penghalang besar. Itu adalah kemacetan besar dari 3 alam tengah yang menerobos ke 3 alam atas. Terlepas dari apakah manusia atau iblis, ada banyak orang yang dihentikan oleh penghalang ini. Tingkat kesulitan ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan kesulitan alam transformasi laut yang menerobos ke alam laut jiwa. Dan inti dari menerobos langkah ini adalah jiwa ilahi. Oleh karena itu, Huyan yang ingin menangkap pohon roh Azure saat itu pasti untuk menerobos ke tingkat 7. Hanya saja dia tidak pernah menduga bahwa kekuatan Azure Spirit Tree begitu hebat, itu benar-benar bisa disebut mencoba mencuri ayam hanya untuk berakhir dengan kehilangan beras. Sampai titik ini, Hurong juga pasti sadar, oleh karena itu, untuk membuatnya menyerah pada pohon roh Azure, dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Ini, bisakah Tuan Ye mengubah ke kondisi lain? Pohon roh Azure memiliki makna yang sangat besar bagi klan saya, dan kami benar-benar tidak dapat menyerahkan. Tuan Ye dapat menyebutkan istilah lain, bahkan jika harganya sama dengan pohon roh Azure, tidak apa-apa, kata Hurong. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar dan berkata, pohon roh Azure tidak berguna bagiku, tapi itu barang yang menyelamatkan jiwa seorang teman saya. Jika kalian semua bersikeras pada pohon roh Azure, maka pikirkan cara sendiri. Terhadap sikap Hurong, Ye Yuan tidak peduli. Bahkan arai pemenjaraan naga roh kayu tidak berdaya, klan harimau Darkfen sudah tidak memiliki trik lain untuk dimainkan, oleh karena itu, dia tidak khawatir Hurong menolak menyerah. Selama dia tidak bergerak, Hurong bisa melupakan tentang mendapatkan pohon roh Azure. Hurong sangat dirugikan saat ini.
dia sangat ingin menaklukkan Ye Yuan dan memaksanya pergi menangkap pohon roh Azure. Namun keberadaan cahaya putih membuatnya sangat waspada. Kekuatan cahaya putih tidak kuat, tapi garis keturunannya terlalu mulia. Untuk klan harimau Dark Fan mereka, identitas cahaya putih tidak jauh berbeda dari tuan mereka. Dan yang paling membuat Hurong ketakutan adalah tentang apa yang terjadi hari itu ketika dia menemani cahaya putih bersama-sama ke wilayah luar Dark Forest. Ketika cahaya putih mendekati hutan kegelapan, aura yang memancar dari tubuhnya benar-benar bergema bersama dengan hutan kegelapan di jarak yang sangat jauh. Selain itu, cahaya putih sendiri tidak tahu bahwa tidak ada iblis di wilayah iblis yang terlarang yang berani berjalan begitu dekat seperti dia sama sekali. Untuk mengatakan bahwa cahaya putih sama sekali tidak memiliki hubungan dengan apapun yang ada di dalam sana, Hurong tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kehilangan pohon roh Azure, Huyan hanya akan kehilangan kesempatan untuk menjadi tier 7. Tetapi jika ada kecelakaan yang terjadi pada cahaya putih, klan harimau kegelapannya mungkin akan berisiko pemusnahan klan. Untuk hierarki binatang buas mereka, klan yang lebih rendah ini dengan garis keturunan yang tidak murni, adalah keberadaan yang dapat dihapuskan sesuka hati. Poin ini ditentukan sejak sebelum mereka lahir, jika bukan karena kasus ini, bahkan jika Tuan Harimau muncul, atas dasar apa dia, Hurong, harus begitu menghormati seorang junior. Hierarki binatang buas dilahirkan dengan bangga ini, baik-baik saja maka, tapi Anda harus berjanji kepada saya untuk merawat luka kakak Huyan. Berjuang untuk waktu yang lama, Hurong masih membuat keputusan yang sulit ini. Karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada bocah tingkat 4 ini sama sekali. Latar belakangnya terlalu sulit, dirinya sendiri memiliki garis keturunan ras naga yang menakutkan, bahkan memukul Raja Naga sampai menjadi kepala babi, dan bahkan merupakan saudara yang baik hidup atau mati dari Tuan Harimau, yang mulia. Orang seperti itu, siapa di antara klan iblis yang berani memprovokasi? Ye Yuan mengangguk dan berkata, yakinlah tentang itu, Azure Spirit Heart Fusing Fluid secara alami akan dibagikan kepada kalian. Hurong merasakan dagingnya sakit saat dia mengangguk dan berkata, baiklah, setuju. Tunggu, aku tidak pernah mengatakan kesepakatan. Apakah Anda lupa kata-kata yang saya katakan sebelumnya? Ye Yuan berkata dengan dingin. Hurong membeku dan tidak bisa tidak mengingat kata-kata Ye Yuan terakhir kali. Ekspresinya menjadi lebih jelek. Ye Yuan berkata bahwa jika mereka datang untuk menemukannya lagi, dia akan menaikkan harganya. Ini, Tuan Ye, Anda dan Tuan-Tuan Harimau adalah saudara baik hidup dan mati dan juga dianggap sebagai tamu terhormat klan Harimau. Kami sudah merencanakan selama 10 tahun demi pohon roh Azure ini. Kehilangan pohon roh Azure sudah merupakan kehilangan vitalitas yang besar bagi klan Harimau kita, jika Anda mencantumkan kondisi lainnya. Hurong menunjukkan tatapan yang sulit tetapi mengalihkan pandangannya yang memohon ke arah cahaya putih. Cahaya putih berkata dengan terengah-engah, kamu, orang ini, benar-benar pelupa. Hari itu ketika kamu ingin merugikan kakak, apa yang aku peringatkan kepadamu? Hurong tidak bisa menahan keringat saat mendengar, diam-diam memprotes ketidakadilan di hatinya. Bukannya saya ingin memprovokasi dewa besar ini, tetapi dia menuntut harga selangit. Selain itu, klan Harimau merencanakan selama 10 tahun untuk pohon roh Azure, bagaimana mungkin dia bisa menyerah tanpa mencobanya? Ye Yuan berkata, karena wajah cahaya putih, aku tidak akan mempersulitmu, ini adalah daftar obat roh, Anda ambil dan bantu saya mempersiapkannya. Hurong sangat gembira ketika mendengar dan berkata, hanya menyiapkan beberapa obat roh, klan Harimau saya masih memiliki beberapa kekuatan di wilayah iblis yang terlarang, menyiapkan beberapa obat roh tentu saja tidak sulit. Ye Yuan hanya tersenyum, setelah Hurong memeriksa daftarnya, senyum di wajahnya langsung menjadi kaku. Obat-obatan roh dalam daftar memiliki tumpukan besar yang ditulis dengan padat, di antara mereka bahkan ada cukup banyak yang dia bahkan belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Beberapa obat roh tingkat 5, beberapa obat roh tingkat 6, apalagi jumlah yang diminta cukup banyak. Ini bukankah sebuah perampokan? Apa, baru saja, Anda masih mengatakan bahwa itu tidak sulit, mengapa menyesal begitu cepat, kata Ye Yuan dengan senyuman yang agak dibuat-buat. Hurong berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Jelas menyadari bahwa bocah ini adalah perampok hebat, mengapa dia masih menyombongkan diri, sekarang, itu luar biasa, dia tidak bisa memukul mulutnya sendiri, kan, terlebih lagi, dengan kepribadian anak laki-laki ini, jika dia menolak, dia mungkin akan melakukan sesuatu, haha, tidak masalah, saya akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan, Hurong berkata dengan tatapan canggung. Bab 668, emosi Ye Yuan sederhana seperti ini. Orang lain memberinya 1 unit rasa hormat, dia akan mengembalikannya 10.
Jika Hurong tidak berulang kali mempersulitnya saat itu, dia tidak hanya tidak akan menempatkan Hurong dalam situasi yang canggung saat ini, dia bahkan akan memberi Huyan 1 atau 2 petunjuk setelah merawatnya untuk membantunya menerobos ke tingkat 7. Tapi sekarang, semuanya secara alami di luar meja. Sebenarnya, apa yang disiapkan Ye Yuan untuk Hurong terutama masih merupakan obat roh untuk menyempurnakan pil hati S5 revolusi. Meskipun Ye Yuan telah memperoleh teratai tenang Icha Heart, obat-obatan roh yang dibutuhkan untuk pil Icha Heart 5 revolusi sangat langka, Ye Yuan tidak berhasil mengumpulkan mereka. Kebetulan, memanfaatkan kesempatan ini, Ye Yuan dapat mengumpulkan obat-obatan roh ini di klan harimau dan memeras sejumlah uang saat dia melakukannya. Kapan lagi bisa melakukan ini? Tapi Ye Yuan tidak langsung pergi untuk menangkap pohon roh Azure. Dia menunggu Hurong dan meminta sejumlah besar bahan lagi, dan hanya keluar dari pengasingan setelah bermain-main sendirian di kamarnya selama 2 hari. Setelah meninggalkan pengasingan, Ye Yuan menemukan sekelompok besar orang mengelilingi pintu masuknya, mereka semua ahli tingkat 6. Sangat jelas, anggota klan harimau Dark Fen ini semua menunggunya pergi ke Vena Roh bersama untuk menangkap pohon roh Azure. Selain itu, cukup banyak dari mereka yang masih membawa luka pada tubuh mereka, itu jelas disebabkan oleh penangkapan pohon roh Azure terakhir kali. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, tidak perlu begitu banyak orang, semua istirahat di rumah. Hurong, bawa 3-5 orang saja sudah cukup. Selesai berbicara, Ye Yuan juga tidak peduli dengan reaksi semua orang, membawa cahaya putih dan segera pergi. Hurong tidak berdaya dan hanya bisa memilih beberapa anggota klan yang paling kuat dan mengikutinya. Pesta datang ke area Vena Roh sekali lagi. Adegan di depan mata mereka tanpa sadar membuat ekspresi mereka berubah drastis. Azure Spirit Tree dikelilingi oleh cahaya biru yang megah, menyerang arai besar tanpa henti. Di bawah serangan Azure Spirit Tree, arai besar benar-benar terasa terlatih-tatih. Kekuatan Azure Spirit Tree ini sebenarnya sudah sangat menakutkan. Hurong dan yang lainnya menarik napas dingin, mengingat genesis hari itu, mereka masih memiliki rasa takut yang tersisa. Sepertinya pohon roh Azure ini sudah selangkah lagi untuk menerobos. Kekuatannya kemungkinan jauh lebih menakutkan daripada puncak tingkat 6, jika bukan karena arai pemenjaraan naga roh kayu yang memiliki efek menahan padanya. Arai besar tier 6 puncak kemungkinan masih tidak berdaya melawannya. Meski begitu, arai besar ini juga tidak bisa bertahan lebih lama, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Beberapa orang di samping memandangnya seperti melihat monster. Orang ini benar-benar tenang. Orang harus tahu bahwa Ye Yuan sendiri hanyalah tier 4, menghadapi puncak tier 6 Azure Spirit Tree, dia sebenarnya tidak mengungkapkan sedikit pun rasa takut. Apakah orang ini tidak peduli tentang apapun? Untuk menghadapi tontonan seperti itu dan menjaga wajah tetap lurus, selain tidak mempedulikan apapun, mungkin saja kekuatannya sendiri sudah kuat sampai tidak perlu takut. Pemahaman Ye Yuan terhadap benda-benda spiritual surga dan bumi ini sama sekali tidak seperti yang bisa dibayangkan oleh orang-orang klan harimau kegelapan, di seluruh alam ilahi. Tidak ada yang layak ditempatkan di sampingnya juga. Pengetahuan dan pengalamannya di bidang alkimia tidak hanya terbatas pada ramuan obat tingkat rendah itu. Tuan Ye, cepat ambil tindakan, saya khawatir Grand Arai hampir tidak dapat bertahan lagi. Hurong tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Arai pemenjaraan naga roh kayu sudah terhuyung-huyung di ambang kehancuran dan dapat dilanggar oleh pohon roh Azure kapan saja. Bagaimana mungkin Hurong masih tertarik untuk mendengarkan Ye Yuan mendesah dengan kagum pada kekuatan Azure Spirit Tree di sini? Ye Yuan mengangguk dan dengan santai mengeluarkan botol kecil. Di dalam botol ada beberapa benda seperti bubuk. Taburkan bedak ini ke tubuh Hemu. Tanaman merambat itu secara alami tidak akan datang dan mengganggu kalian, kata Ye Yuan. Apakah ini dapat diandalkan? Seorang anggota klan harimau Dark Fen melihat bubuk di dalam botol kecil dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Dia telah menyaksikan kehebatan tanaman merambat itu. Bahkan kekuatan tier 6 seperti dia tidak bisa menolak. Sebotol kecil bubuk bisa melindungi tanaman merambat itu. Bukankah lelucon ini terlalu besar juga? Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, jika Anda percaya diri untuk dapat menghindari tanaman merambat itu, Anda dapat memilih untuk tidak memakainya. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Tanaman merambat itu bisa mengeluarkan racun yang bisa merusak jiwa Divine. Setelah terjerat, itu adalah kematian yang pasti. Ekspresi beberapa orang semuanya berubah ketika mereka mendengar. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa tanaman merambat ini sebenarnya mampu mengeluarkan racun. Bukankah Azure Spirit Tree ini mampu mengeluarkan cairan fusing jantung Azure Spirit, mengapa masih bisa mengeluarkan racun? Tapi ekspresi Hurong menjadi khawatir dan dia berkata, tidak heran, setelah kakak laki-laki Huyan kembali, dia menjadi putus asa dan lamban, dan bahkan tidak bisa berbicara. Ternyata dia benar-benar terkena racun Azure Spirit Tree ini. Saat itu, setelah Huyan kembali, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata.
tangkap Azure Spirit Tree, selamatkan aku. Sejak saat itu, dia juga tidak pernah bangun lagi. Namun, ketika para dukun di klan memeriksa tubuh Huyan, mereka tidak dapat menemukan alasannya sama sekali. Mereka hanya tahu bahwa jiwa ilahi Huyan tidak bersemangat dan lembam. Jelas, dia menderita luka yang sangat parah. Hanya tanpa alternatif lain, klan harimau meletakkan arai penjara naga roh kayu, berencana menangkap pohon roh Azure dalam satu pukulan, siapa tahu masih gagal di tahap terakhir. Ye Yuan berkata, bagaimana mungkin benda spiritual langit dan bumi semacam ini tidak memiliki strategi tersembunyi? Racun pohon roh Azure bernama racun jiwa tanpa jejak. Ini secara khusus menargetkan jiwa ilahi. Menggunakan metode biasa tidak bisa mendeteksinya. Setelah pohon roh Azure mencapai batas hidup dan mati, ia mampu memaksa racun jiwa tanpa jejak keluar dari tubuhnya dan membiarkan udara dipenuhi racun ini di mana-mana. Racun ini tidak memiliki warna atau bau dan sangat sulit untuk diwaspadai. Agaknya, kepala klan Huyan pasti telah memaksanya menjadi krisis saat itu. Akibatnya, dia malah jatuh ke dalam perangkap. Meskipun Ye Yuan belum pernah bertemu Huyan, dia sudah menduga tentang penyakitnya dari awal. Mendengar Hurong berkata demikian saat ini, tentu saja tidak jauh. Racun jiwa tanpa jejak ini adalah sarana kartu truf dari pohon roh Azure. Itu sangat tangguh, jika seseorang tidak terbiasa dengan Azure Spirit Tree, sangat mudah untuk menyerah pada gerakan tersebut. Tapi benda spiritual langit dan bumi semacam ini sangat langka sejak awal, berapa banyak yang benar-benar memahaminya. Namun, Ye Yuan juga tahu bahwa setelah pohon roh Azure memaksa racun jiwa tanpa jejak keluar dari tubuhnya, kekuatannya juga akan sangat berkurang. Untungnya, tempat ini adalah urat roh atribut kayu. Saat ini, tidak hanya kekuatan Azure Spirit Tree pulih ke kondisi puncaknya, bahkan maju selangkah lebih maju. Sekarang, jika Huyan itu datang lagi, Azure Spirit Tree tidak perlu menggunakan gerakan kartu truf ini sama sekali. Beberapa orang tercengang kaget setelah mendengarkan kata-kata Ye Yuan. Pohon roh Azure ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Jika pohon roh Azure juga menggunakan gerakan ini pada hari itu, tidak satu pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan semua harus mati di sini. Untungnya, kekuatan mereka tidak cukup kuat dan tidak bisa memaksa Azure Spirit Tree untuk menggunakan jurus pamungkasnya sama sekali. Hanya itu yang saya miliki, terserah Anda semua untuk menaburkan. Grand Array sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan kalian. Jika kalian masih tidak bergerak, aku akan masuk sendiri, Ye Yuan berkata dengan tidak sabar. Hurong tahu bahwa tuan kecil ini tidak boleh diprovokasi dan diinstruksikan dengan wajah serius. Jika Tuan Ye menyuruh kalian memakainya, maka pakailah. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Setelah beberapa orang mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap kekuatan pohon roh Azure, tapi justru karena itu mereka bahkan kurang percaya diri dengan bedak Ye Yuan ini. Tapi atas perintah Hurong, mereka hanya bisa bertindak sesuai dan menyebarkan sedikit bubuk di tubuh mereka sendiri. Bedak itu membawa bau yang sangat menyengat, membuat mereka merasa pusing dan mata mereka kabur untuk beberapa saat. Bubuk ini beracun, tapi toksisitasnya tidak tinggi. Biasakan saja untuk sementara waktu. Anda semua jangan mengedarkan kekuatan Anda untuk memaksa racun keluar. Jika tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Orang-orang ini baru saja akan mengedarkan keterampilan mereka untuk mengeluarkan racun ketika kata-kata Ye Yuan sudah tiba. Ekspresi Hurong berkedip tanpa henti saat dia berkata, "Kenapa? Mengapa kamu baik-baik saja?" Ye Yuan memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan dingin, "Karena aku tampan." Bab 669, Ye Yuan tampan, tapi jelas bukan karena dia tampan sehingga tidak ada reaksi. Tapi Ye Yuan secara alami tidak akan memberitahu mereka tentang masalah dia memiliki kayu roh magnetisme origin. Sedikit racun ini tidak dianggap banyak oleh ahli tier 6. Bertahanlah sedikit, dan itu akan berlalu. Hanya saja mereka masih bersikap tidak percaya terhadap efek bedak ini. Ketika mereka memasuki arai besar, masing-masing dari mereka berdiri dengan kekuatan penuh mereka, takut akan tanaman merambat yang terjalin ke arah mereka. Tapi Ye Yuan berjalan dengan sangat percaya diri, berjalan dengan angkuh ke dalam arai besar. Ketika mereka mendekati pohon roh Azure, anggota klan Harimau Darkfen menemukan bahwa tidak hanya tanaman merambat itu tidak mengganggu, mereka malah menghindarinya seperti wabah. Melihat pemandangan ini, beberapa orang ini akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak menyombongkan diri. Dia memiliki kemampuan asli, tidak heran jika seorang bocah tier 4 berani menyombongkan diri tanpa malu-malu dan datang untuk merebut pohon roh Azure. Hanya sebotol kecil kekuatan yang menyelesaikan hal yang membuat mereka, para ahli tingkat 6 ini, sangat pusing. "Kakak, kekuatanmu ini benar-benar ajaib. Tanaman merambat itu benar-benar mengabaikan kita." Cahaya putih juga mendecakkan lidahnya dengan heran. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Banyak hal di dunia ini saling memperkuat dan menangkal.
Memang benar pohon roh Azure ini tangguh, tapi ada beberapa hal yang dia takutkan. Serbuk ini dihaluskan dan dibentuk dengan rumput kelahiran rusa sebagai bahan utama dan mencampur beberapa bahan lainnya. Namanya Dirbird Powder, tepatnya salah satu hal yang ditakuti oleh pohon Azure Spirit. Peringkat rumput kelahiran rusa tidak tinggi, itu hanya tingkat 5. Tapi begitu racunnya memasuki pohon roh Azure, itu akan menjadi seperti wabah, membatasi kekuatan esensi kayu di tubuhnya. Tanaman merambat ini semua adalah tubuh anak-anak pohon Azure Spirit dan secara alami sangat takut terhadap aroma Dirbird Powder. Hurong dan anggota klan semuanya linglung karena mendengarkan dari samping. Bukankah Ye Yuan ini terlalu memahami pohon roh Azure? Logika berbagai hal di dunia yang saling memperkuat dan menangkal, semua orang mengerti. Tapi siapa yang bisa mengetahui musuh alami pohon roh Azure, objek yang jarang terlihat ini? Mungkinkah bocah ini menjadi kamus hidup? Cahaya putih mengulurkan ibu jarinya dan mendesak kagum. Kakak adalah kakak, sangat mengesankan. Ye Yuan memarahi sambil tertawa. Apakah ini hari pertamamu mengenalku? Apa artinya hal kecil ini? Hurong dan klan bertukar pandang, semua merasa sangat terdiam. Masalah arai besar dari klan harimau yang didirikan selama 10 tahun dan tidak diselesaikan. Ye Yuan menyelesaikannya dengan sebotol bubuk, ini juga tidak bisa dibandingkan sebanyak itu. Lalu hal apa yang bisa dianggap luar biasa di mata Ye Yuan? Hampir mendekati tubuh utama pohon roh Azure, Anda semua menjadi sedikit hati-hati. Hamparan pembuluh darah roh ini sudah sepenuhnya ditempati oleh pohon roh Azure. Tentakelnya bisa meluas ke setiap sudut. Sebentar lagi, kalian bantu aku untuk mengikat tubuh tentakel ini. Saya akan berurusan dengan tubuh utama, kata Ye Yuan dengan sungguh-sungguh. Kamu berurusan dengan tubuh utama? Mata Hurong berubah menjadi piring lebar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Hurong tahu bahwa kemampuan Ye Yuan tidak kecil dan harus mampu menahan sebagian besar energi pohon roh Azure. Tetapi menurut perkiraan Hurong, serangan utama masih membutuhkannya untuk dilakukan. Lagi pula, kekuatan Ye Yuan terlalu sedikit. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mengapa sebaliknya dari bayangannya? Aku ingin membiarkanmu pergi, tapi apakah Anda bisa melawannya sendirian? Pohon roh Azure sedang menyerang arai besar dengan seluruh kekuatannya sekarang. Tubuh tentakel ini mengandalkan sepenuhnya pada insting untuk bertindak. Setelah tubuh utama kembali sadar, itu juga tidak berguna, tidak peduli seberapa kuat bubuk kelahiran rusa ini, kata Ye Yuan dengan dingin. Hurong dibuat terdiam oleh pertanyaan itu. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melakukan serangan balik di depan pohon roh Azure. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Sebentar lagi, semakin besar keributan yang kalian semua buat, semakin baik. Tarik perhatiannya dan serahkan sisanya padaku. Kakak, berhati-hatilah, cahaya putih berkata dengan prihatin. Tenang, aku akan baik-baik saja. Selesai berbicara, Ye Yuan melompat, mendekati tubuh pohon roh Azure dengan kecepatan ekstrim. Dengan ini, Hurong dan yang lainnya tidak lagi sesantai sebelumnya. Masing-masing dari mereka meningkatkan kewaspadaan mereka seperti menghadapi musuh besar. Pendekatan cepat Ye Yuan akhirnya mengejutkan pohon roh Azure. Tapi pohon Azure Spirit tidak terlalu memperhatikan Ye Yuan. Itu hanya mengirim semua tanaman merambat untuk terjalin ke arah Ye Yuan, sementara itu sendiri terus menyerang arai besar. Di matanya, Ye Yuan bocah tier 4 ini, juga tidak jauh berbeda dengan semut. Namun, konsep aliran angin Ye Yuan dirilis sepenuhnya, menghindari tanaman merambat itu dengan sangat cekatan, dan dia terus menuju ke pohon roh Azure dengan kecepatan tinggi. Pada saat pohon roh Azure bereaksi, Ye Yuan berjarak kurang dari 1000 kaki dari tubuh utama pohon roh Azure. Jarak 1000 kaki hanyalah sekejap mata bagi Ye Yuan saat ini. Dengan ini, pohon Azure Spirit akhirnya menganggap serius Ye Yuan yang seperti semut ini dan berhenti menyerang arai besar. Itu menempatkan fokusnya pada Ye Yuan. Dengan pohon Azure Spirit mengalihkan fokusnya ke sini, Grand Arai akhirnya mendapatkan nafas dan secara langsung menekan cahaya biru Azure Spirit Tree ke bawah. Meski begitu, dengan kekuatan Azure Spirit Tree, masih banyak yang harus dihadapi Ye Yuan. Itu hanya untuk melihat tubuh utama memancarkan cahaya biru cemerlang sekali lagi. Setelah itu, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya merobek tanah, membanjiri seluruh ruang. Bahkan jika teknik gerakan Ye Yuan berada di puncak, juga tidak mungkin untuk menyerang di tempat tanpa celah. Di depan Ye Yuan sekarang seperti tembok tinggi. Tidak peduli bagaimana ia berjuang, ia juga tidak dapat melompati. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Melambaikan tangan, teratai api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekelilingnya, membungkus Ye Yuan dengan erat. Begitu teratai api itu muncul, mereka membakar ke arah tanaman merambat itu tanpa ragu-ragu. Fury sudah menjadi api esensi tier 5 saat ini. Kekuatan apinya sangat menakutkan. Tanaman merambat itu semua adalah tubuh anak-anak Azure Spirit Tree dan juga hanya sekitar kekuatan tier 5.
Tapi dalam hal atribut, lotus api cendana pembersih benar-benar menahan tanaman merambat itu. Itu hanya untuk mendengar suara berderak yang berasal dari tanaman merambat itu, mereka dibakar menjadi abu oleh api esensi Ye Yuan dengan sangat cepat. Tapi yang membuat sakit kepala adalah bahwa wilayah ini adalah wilayah urat roh atribut kayu. Tanaman merambat itu benar-benar rumput yang tidak bisa dibakar oleh api padang rumput, tumbuh kembali dengan angin musim semi. Mereka tumbuh dengan hiruk-pikuk, kemudian mereka dibakar seluruhnya oleh Fury tanpa belas kasihan sesudahnya. Hu Rong dan yang lainnya juga sangat sibuk saat ini, terjerat dalam pertempuran dengan tanaman merambat itu. Tapi keributan beberapa orang mereka di sini juga tidak sebesar yang disebabkan oleh Ye Yuan saat ditambahkan bersama. Meskipun beberapa orang ini semuanya ahli tier 6, menghadapi tanaman merambat yang tumbuh begitu cepat, mereka juga bingung harus berbuat apa. Awalnya, pohon roh Azure menempatkan fokusnya pada Hu Rong. Tapi saat ini, bagaimana mungkin dia masih punya waktu untuk mengganggu Hu Rong? Beberapa orang itu, dia langsung mengerahkan seluruh energinya pada Ye Yuan. Dengan ini, tanaman merambat di sisi Hu Rong kehilangan kendali, membuat tekanan pada mereka tiba-tiba berkurang. Hu Rong tidak bisa menahan diri untuk terperangah dengan mulut menganga ketika dia melihat keributan besar di sisi Ye Yuan. Apa yang dia kaget bukanlah bahwa Ye Yuan memiliki api esensi, tetapi tingkat kendali Ye Yuan terhadap api esensi telah mencapai puncak kesempurnaan. Bahkan jika seniman bela diri biasa memiliki api esensi, mereka benar-benar tidak dapat melakukannya sampai benar-benar mengisolasi serangan lawan. Selanjutnya, wilayah ini adalah wilayah urat roh atribut kayu. Bahkan jika api esensi biasa dapat menghentikan tanaman merambat, juga tidak mungkin untuk membakarnya menjadi abu secara instan. Api esensi ini juga tidak sederhana, pemuda ini benar-benar terlalu menakutkan, hanya saja kecepatan Ye Yuan juga diperlambat oleh tanaman merambat yang tumbuh dengan cepat ini. Jarak 1000 kaki tidak mudah untuk dilewati. Bab 670. Langkah Ye Yuan maju sangat lambat tetapi bergerak dengan sangat mantap. Di sepanjang urat roh ini, kekuatan esensi kayu pohon roh Azure seolah tak terbatas. Oleh karena itu, ia dapat menggerakkan ranting untuk menyerang Ye Yuan tanpa henti. Tapi api esensi Ye Yuan juga seolah tak terbatas. Tak peduli berapa banyak yang datang, Ye Yuan masih bisa membakarnya semua. Dalam menggunakan api esensi hingga tingkat ini, pengeluaran energi esensi Ye Yuan juga sangat cepat. Tapi kali ini, Ye Yuan sudah melakukan persiapan yang cukup dan menyediakan sejumlah besar pil obat. Saat ini, dia dengan gila-gilaan menelan pil, tidak perlu khawatir kehabisan energi esensi. Pada saat ini, kekuatan pemurnian yang kuat dari api suci pembersih cendana terbukti melebihi keraguan. Ranting-ranting yang sangat kuat itu langsung terbakar bersih oleh api suci pembersih cendana. Kecepatan pembakaran ini jelas lebih kuat daripada api esensi tingkat 5 biasa. Setelah berevolusi, api menjadi cerdas. Kekuatan api suci pembersih cendana alamiahnya tentu saja menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan api esensi tingkat 5 biasa. Ini sama halnya dengan sebuah arai besar yang dikendalikan secara sadar oleh manusia dibandingkan dengan yang beroperasi secara otomatis. Kekuatan itu tentu berbeda. Tidak lama kemudian, Ye Yuan melintasi jarak 500 kaki dan semakin dekat dengan tubuh utama pohon roh Azure. Tiba-tiba, ranting-ranting pohon roh Azure di sekitar Ye Yuan mundur seperti air pasang. Sepertinya sudah benar-benar ketakutan oleh Ye Yuan. Di pihak Hu Rong, tekanan berkurang dengan sangat besar. Melihat pemandangan ini, dia tidak bisa tidak merasa sangat gembira. Sepertinya pohon roh Azure sudah tidak tahan lagi. Ye Yuan ini benar-benar luar biasa, dia bahkan bisa membunuh hingga pohon roh Azure melemparkan baju besi dan helm. Tuanku Hu Rong, apa yang dia lakukan? Mengapa dia tidak bergerak? Ya, kesempatan yang sangat tepat, bagaimana bisa dilewatkan begitu saja? Setelah ranting-ranting mundur, Ye Yuan tidak melanjutkan pengejaran. Sebelumnya, dia masih maju. Tapi saat ini, dia berhenti sepenuhnya, membuat anggota klan harimau gelap semuanya bingung. Kalian semua bodoh, pohon roh Azure adalah kayu roh tingkat 6 puncak. Bagaimana mungkin begitu mudah untuk ditangani? Tutup mulut kalian dan timbulkan keributan yang lebih besar. Bikin pohon roh Azure sedikit lebih terganggu, dan kalian semua akan memberikan jasa lebih. Cahaya putih tiba-tiba berteriak. Kecepatan cahaya putih sangat cepat, dia dengan mudah bola-bali di antara ranting-ranting. Ranting-ranting itu sama sekali tidak bisa menangkap bayangannya. Hati Hu Rong dan yang lainnya tegang ketika mereka mendengarnya, kekuatan di tangan mereka meningkat beberapa kali lipat. Mereka semua mengerti bahwa saat ini sudah mencapai titik kritis dan harus berusaha maksimal. Ye Yuan berdiri di sana tanpa menggerakkan otot, tetapi bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, tekanan yang dirasakan Ye Yuan saat ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Hanya Ye Yuan yang tahu bahwa aspek paling kuat dari pohon roh Azure bukanlah ranting-ranting yang mengganggu, tetapi serangan roh ilahi yang menyelinap seperti hantu.
Bagi para ahli bela diri, pohon roh azure seperti harta langka, karena bisa menyuburkan roh ilahi ahli bela diri, membantu ahli bela diri menembus ranah. Tapi sebaliknya, serangan roh ilahi dari pohon roh azure juga sangat menakutkan. Tanpa memperhatikan racun jejak jiwa yang Huyan derita, tubuh utama pohon roh azure bahkan bisa mengeluarkan zat yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tak berbentuk, yang secara khusus menyerang roh ilahi ahli bela diri. Jenis metode seperti ini agak mirip dengan seni mistik roh ilahi ahli bela diri manusia, tetapi juga agak berbeda. Karena pohon roh azure tidak memiliki roh ilahi, metode serangan semacam ini, ia hanya dilahirkan dengannya. Tapi jenis metode serangan ini bahkan lebih sulit untuk dipertahankan dibandingkan dengan serangan roh ilahi, apalagi pohon roh azure di depannya adalah keberadaan tingkat 6. Ye Yuan saat ini sedang dalam keadaan siaga penuh, sepenuhnya terbenam dalam alam hati seperti monolit. Tak satu pun getaran di sekitarnya yang bisa lolos dari persepsinya. Ye Yuan berteriak pelan, sosoknya tiba-tiba menghilang dari pandangan. Dengan kekuatan roh saat ini, Ye Yuan tidak dapat menahan serangan semacam ini sama sekali, jadi dia hanya bisa menghindarinya. Tentang karakter emas dan manik hitam itu, Ye Yuan tidak memiliki kepercayaan diri yang banyak. Serangan selalu meleset, pohon roh azure melepaskan serangan yang gila-gilaan. Keterampilan seni penerbangan cahaya ekstrim angin guntur Ye Yuan digunakan dengan maksimal, terus bergerak di area yang luas, menghindari serangan pohon roh azure. Tapi Ye Yuan tidak melarikan diri tanpa tujuan yang acak, dia sadar maju ke depan dengan cara memutar. Mungkin bahkan pohon roh azure sendiri tidak menyadari hal ini. Pohon roh azure bukan hanya benda spiritual surga dan bumi, tetapi juga bukan objek tanpa kecerdasan, hanya saja, jelas sudah membuka kecerdasan yang telah dikultivasikan sampai saat ini. Selain itu, kecerdasannya cukup tinggi. Hurong dan yang lainnya mengaktifkan arai besar ingin menjerat pohon roh azure, tetapi malah dicincang dan disergap oleh pohon roh azure, dan hampir terbunuh seluruhnya. Dari sini, dapat dilihat seberapa tinggi kecerdasan pohon roh azure. Pada saat ini, pohon roh azure menemukan dengan sedih bahwa semut yang tadinya paling diremehkan olehnya benar-benar memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Kali ini, pohon roh azure benar-benar menjadi cemas. Tiba-tiba, pohon roh azure menghentikan serangan roh ilahi terhadap Ye Yuan. Pada saat yang sama, ada sesuatu yang samar-samar mulai berkembang di udara. Sekarang saatnya, Ye Yuan telah menguasai waktu sejak lama. Ketika pohon roh azure hampir melepaskan serangan pamungkas terakhirnya, melemparkan racun jejak jiwa ke udara, Ye Yuan memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Pada saat yang sama, Ye Yuan dengan gila-gilaan mengaktifkan garis keturunan darah Kun Peng dalam tubuhnya, ditambah dengan seni penerbangan cahaya ekstrim angin guntur, kecepatannya langsung melonjak dengan sangat besar. Dalam waktu yang hampir sekejap, Ye Yuan tiba di dekat bagian depan tubuh utama pohon roh azure. Tidak jelas kapan, Ye Yuan memiliki beberapa belas jarum perak di tangannya. Pada saat ini, dia menembakkan mereka ke posisi akar pohon roh azure tanpa ragu. Hurong dan yang lainnya tiba-tiba menghela napas dengan berat. Pada saat itu, kulit kepala mereka terasa seperti ditusuk-tusuk. Aura yang sangat berbahaya datang dari udara, membuat mereka menahan napas. Namun, aura berbahaya itu lenyap tanpa jejak di bawah pengaruh beberapa belas jarum perak Ye Yuan. Hurong melihat ke arah punggung yang menjauh, pandangannya penuh ketakutan. Pemuda ini terlalu kuat, pohon roh azure yang membuat seluruh klan harimau tergopoh-gopoh justru terkendali begitu saja olehnya. Tuanku Hurong, pohon roh azure ditangkap, seorang anggota klan bertanya dengan rasa tidak percaya. Hurong menganggukkan kepalanya dengan serius dan berkata, pasti begitu, jika dia tidak ditangkap, kita pasti sudah mati saat ini. Jangan ragu, kakak laki-laki mengatakan bahwa dia bisa menangkapnya, berarti dia pasti bisa. Cahaya putih terlihat bangga seakan-akan pohon roh azure ini ditangkap olehnya. Hurong dan yang lainnya mendekat, melihat beberapa jarum perak yang disisipkan di area akar pohon, mereka tidak bisa menahan kekaguman, sulit dipercaya bahwa pohon yang begitu tinggi dan gagah ini benar-benar terkendali oleh beberapa jarum perak kecil. Saat mereka berbicara, pohon besar yang menjulang ke awan ini benar-benar menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menjadi pohon kecil seukuran rim piring dengan sangat cepat. Pohon roh azure yang mengkultivasi sampai tingkat ini, perubahan ukuran tentu saja mudah seperti membalikkan tangan. Dia terkena jarum penyegel roh, kekuatan esensi kayu di dalam tubuhnya sudah sulit untuk dimanipulasi, kata Ye Yuan dengan tenang. Jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, saya benar-benar tidak akan berani mempercayai bahwa pohon roh azure tingkat 6 puncak benar-benar ditaklukkan oleh seorang pemuda tingkat 4, Hurong menghela napas dengan kagum. Bisa dikatakan bahwa pandangannya telah terbuka hari ini.
pohon roh Azure yang bahkan kepala klan Huyan tidak bisa apa-apa ternyata dikalahkan oleh Ye Yuan begitu saja. Ye Yuan baru saja ingin berbicara ketika ekspresinya berubah drastis, suatu aura yang menakutkan tiba dengan cepat dari kejauhan, menuju ke arah mereka. Kecepatan itu tak terbayangkan cepatnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a